Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Syarafa Zaki Zaidan. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Dengan nomor induk mahasiswa 1254030026. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester dari mata kuliah ilmu komunikasi. Maka dari itu, di mata kuliah ini saya akan menjawab 10 soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Maka dari itu kita akan menjawab 10 soal tersebut di video kali ini. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama ialah karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Betul sekali teman-teman, di dalam komunikasi itu terjadi interaksi, yang mana kan komunikasi itu bisa terjadi ketika antara individu dan individu maupun individu dengan kelompok memberikan suatu pesan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ketika memberikan pesan tersebut pasti ada feedback, pasti ada respon, dan ketika memberikan respon terjadilah interaksi, dan interaksi tersebut akan menjadi lebih berarti dan lebih bermakna. Dan untuk pertanyaan yang kedua, saat perkuliahan di mahasiswa itu ketika belajar, dosen menggunakan komunikasi sebagai sarana atau cara untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Pertanyaannya, jawabannya betul teman-teman, komunikasi adalah salah satu cara yang bisa digunakan, atau bahkan komunikasi adalah cara yang paling efektif untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa. Karena di dalam komunikasi itu tidak hanya sebatas mengantarkan pesan, akan tetapi di dalam komunikasi juga itu bisa terjadi ada hal-hal yang intensif, yang mana ketika komunikasi itu terjalin, ketika komunikasi itu berlangsung, dan mahasiswa bisa menerima dan memberikan feedback, baik itu sebuah pertanyaan, baik itu sebuah pendapat, ataupun hal-hal lainnya. Oke teman-teman, pertanyaan ketiga ialah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Jawabannya salah teman-teman, karena gangguan pada bahasa itu adalah kesalahan pada bahasa itu adalah gangguan semantik, bukan gangguan teknik. Karena kalau gangguan teknik itu mechanical noise, seperti sinyal ketika bertelepon sinyalnya tidak baik, terus suara bising, atau bahkan tulisan yang buram. Nah, maka dari itu gangguan ketika yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa itu bukan gangguan teknik, akan tetapi itu gangguan semantik, yang mana seperti bahasanya ketika ambigu, sulit dimengerti, yaitu gangguan semantik. Kita diperlukan untuk mengasah dan mencari tahu arti dari bahasa tersebut. Dan pertanyaan yang keempat, yaitu kredibilitas seorang komunikator dapat diperhatikan dengan meningkatkan expertise, terus trustworthiness, terus keterampilan berkomunikasi dan menghargai budaya. Jadi teman-teman, jawabannya, jadi seorang komunikator diperlukan keahlian di dalam bidangnya, tidak hanya sebatas berbicara, tidak hanya sebatas mengucapkan kata-kata, tetapi juga ada dasar ilmu, ada suatu hal yang sangat-sangat diperhatikan, dimulai dari memang ahli di bidangnya, terus memiliki dipercaya, dia itu mempunyai kepercayaan yang luar biasa, dan yang ketiga itu dia bisa menghargai budaya, norma, dan kebiasaan di tempat. Karena
ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara di suatu tempat, itu pasti akan memiliki culture, kebudayaan yang berbeda-beda. Tidak hanya budaya sama gitu seperti di tempat kita, tetapi kita harus bisa memahami hal tersebut ketika kita berbicara. Contoh, ketika kita berbicara di daerah suku Batak, itu pasti biasanya menggunakan konotasi atau nada yang tinggi, tetapi bukan berarti itu sedang marah begitu. Tetapi ketika kita berbicara di Sunda, kita berbicara dengan santai, dengan nada yang kalem. Itu merupakan memang suatu kebiasaan yang dilakukan seperti itu. Maka dari itu, jawaban keempat dari nomor 4 ini, memang seorang komunikator diperlukan keahlian, diperlukan kepercayaan, dan diperlukan memahami kondisi sosial sebelum komunikator tersebut membicarakan apa yang harus dia sampaikan. Lalu teman-teman, pertanyaan nomor 5 ialah kemampuan manusia berbahasa merupakan yang membedakannya dengan hewan, merupakan akibat perkembangan otak manusia. Ya, jawabannya betul teman-teman, jawabannya itu ialah manusia dan hewan itu dibedakan dari yang namanya akal, sehingga ada perbedaan dari perkembangan dan perubahan otak itu baik antara manusia dan hewan. Dan yaitu salah satu kemuliaan, salah satu anugerah yang diberikan kepada manusia, yaitu diberikan akal, diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, sehingga ketika manusia berbahasa itu merupakan ya cerminan dari apa yang ada di dalam kepalanya. Ketika manusia itu berkata, ketika manusia itu berpendapat, itu adalah ya mencerminkan bagaimana isi dari otak, isi dari kepala manusia tersebut. Sedangkan hewan, karena hewan pun jika kita gunakan dari segi komunikasi hewan dengan hewan, mereka mungkin punya bahasanya sendiri, akan tetapi yang pastinya tidak akan bisa dimengerti oleh manusia gitu. Karena hewan pun mempunyai perkembangan otak yang berbeda tentunya dengan manusia. Pertanyaan ke-6, teman-teman. Pertanyaannya yaitu, banyak masalah atau konflik yang terjadi, namun komunikasi bukanlah obat mujarab, bukanlah hal yang mampu meredam itu semua, karena ya berkaitan dengan masalah struktural. Jadi jawabannya teman-teman, komunikasi memang bisa salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi yang perlu menjadi catatan ialah komunikasi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dan bukan obat mujarabnya juga. Karena ketika suatu permasalahan tersebut secara struktural, permasalahannya yang mungkin bisa dibilang sangat sulit, itu akan tidak mudah untuk diselesaikan dengan komunikasi saja. Perlu ada hal-hal yang lebih lanjut dilakukan agar permasalahan tersebut selesai. Akan tetapi ini menjadi suatu hal bagi kita semua. Komunikasi perlu kita tingkatkan dan komunikasi perlu kita pelajari, karena komunikasi adalah salah satu cara manusia agar dia bisa berinteraksi, dia bisa menyampaikan pendapatnya, dan satu lagi, ketika ia berbicara, ketika ia memberikan pendapat, yaitu cerminan dari apa yang ada di isi kepala manusia tersebut. Ya, lalu teman-teman, pertanyaan yang ketujuh ialah ekspresi wajah intensif digunakan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari lingkungan. Ekspresi wajah kita harus menunjukkan hal yang berbeda dengan perasaan kita yang sebenarnya. Jadi jawabannya secara prinsip ini tuh salah teman-teman, karena ekspresi wajah kita itu seharusnya harus sesuai dengan apa yang kita rasakan, bukan berbeda, karena ya itu berarti tidak jujur dan berbohong gitu. Maka dari itu ekspresi wajah diperlukan selaras dengan apa yang kita rasakan, tidak hanya sebatas kita memberikan ekspresi wajah tetapi perasaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita berikan melalui ekspresi wajah. Pertanyaan ke-8,
ekspresi wajah di mana manusia kadang perlu tidak menunjukkan terlalu banyak emosi pada ekspresi wajah. Ini betul teman-teman ya. Jadi di pertanyaan ini terkadang kita itu tidak harus selalu menunjukkan ekspresi kita melalui wajah kita, karena ya bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita tidak mau berekspresi, akan tetapi ada porsi, ada hal-hal yang mana kita ya gak harus memberikan ekspresi wajah yang over ataupun ya sesuai dengan perasaan hati kita. Jadi kita bisa menganggap itu bukan hal yang, jika kita menghadapi suatu hal kita bisa meresponnya dengan hal biasa saja atau tidak terlalu berlebihan. Pertanyaan ke-9, semakin besar minat seseorang terhadap objek, maka besar dari pupil matanya itu akan berubah. Hal ini membuktikan terhadap tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Nah, jadi teman-teman, benar perubahan dari ukuran pupil mata itu akan berpengaruh ketika kita sedang berkomunikasi, ketika kita sedang berbicara, dan kita dengan objek yang kita bicarakan, dengan partner kita yang bicarakan itu, kita sedang membicarakan yang kita sukai atau bahkan kita menyukai komunikan tersebut. Karena itu akan berubah, karena kita akan semakin memperhatikan dari kontak mata ke mata. Nah, itu akan lebih intensif karena itu akan menunjukkan ya bahwa kita tuh sangat-sangat memperhatikan dan sangat-sangat memperdulikan di dalam kita saat berkomunikasi. Maka dari itu, maka kontak pupil pun ini tuh adalah salah satu ciri yang mana kita itu yang tadi menyukai, terus itu adalah salah satu bentuk suatu rangsangan kepada komunikan, karena yaitu maka komunikan pun akan merespon dengan yang sama. Contohnya ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita cintai, itu akan berbeda dari segi tatapan, dari segi perbuatan bahkan, dan dari segi pembicaraan komunikasi pun itu akan berbeda. Lalu teman-teman, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-10 ialah pada jarak interpersonal rentang 1,2 meter, artinya termasuk personal touch. Akan tetapi jawabannya teman-teman, jarak 1,2 meter itu bukan termasuk personal touch, karena personal touch itu jaraknya 0 bahkan sampai tidak terlalu jauh teman-teman. Personal touch itu adalah ketika kita bahkan bisa menyentuh komunikan, kita bisa secara benar-benar intensif, itu yang disebut dengan personal touch. Karena kalau 1,2 meter jaraknya itu bukan personal touch, tapi itu adalah ada jarak yang lumayan, itu hanya berbicara seperti biasa saja. Itu teman-teman jawaban dari saya, dari Rafa, untuk 10 soal untuk UAS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi. Semoga apa yang Rafa sampaikan, apa yang Rafa jawab dari soal tersebut bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman, bisa memberikan ilmu baru untuk teman-teman, dan tentunya teman-teman jangan pernah puas dari apa yang sudah Rafa sampaikan. Ini hanya baru awal, ini hanya baru permulaan saja. Kita gali terus informasi tentang ilmu komunikasi, masih banyak hal-hal yang perlu kita cari tahu dan hal-hal yang tidak kita ketahui. Baik teman-teman, kita tutup saja. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ada jawaban yang kurang ataupun jawaban yang tidak sesuai dengan pendapat teman-teman. Kita tutup saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.